teman-teman, ini kita mau baca buku tentang ini Cakrawala Pengetahuan Dasar, Jam Ajaib Kakek Berto. Jadi ayo kita mulai baca ya teman-teman. Itu sakit. Au. Oke adek, silakan dimulai. Jam Ajaib Kakek Berto. Hari Sabtu pagi, Marlena bangun pagi-pagi sekali. Ia merasa sangat gembira. Kakek akan datang hari ini jam 7 pagi. Katanya, Aku tidak tahu kapan jam 7 pagi itu. Kakek Berto adalah seorang penemu yang membuat jam-jam ajaib. Ia membuat jam yang dapat berbicara dan jam yang dapat bernyanyi. Bahkan, ia pernah membuat jam yang dapat terbang. Pada waktu itu, Ibu Marlena memberinya sebuah paket. Ini lagi adek. Ini baru tiba, kiriman khusus untukmu. Oke, kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Dari Kakek Berto. Seru Marlena. Oh, jangan-jangan kakek tidak jadi datang. Di dalam paket itu, terdapat sebuah jam kuku kecil berbentuk rumah. Marlena memutar kunci pada jam, dan jam itu kemudian diletakkannya di lantai. Kemudian, terjadi suatu keanehan. Pada saat bunyi tik, jam itu membesar. Setiap berbunyi tak, jam itu menjadi lebih besar lagi. Akhirnya, jam itu memenuhi seluruh ruangan. Marlena mengintip dari salah satu jendela. Wow, jam ini semakin besar dan besar. Oke, kita lihat lagi halaman berikutnya. Oke, ayo adek. Ini nih adek. Dan lihatlah, di suatu ruangan yang penuh jam, tampak kakeknya tengah berbaring. Jam-jam di dalamnya mulai berbunyi 7 kali dengan caranya masing-masing. Tetapi, kakek Berto tetap tidur. Sebuah jam badut berkata 7 kali, "Bangun, tukang tidur!" Lalu menarik selimut kakek. Tapi, ia tetap tidur. Sebuah jam burung flamingo berkuak 7 kali dan menggelitiki kaki kakek. Tetapi kakek tetap tidur. Sebuah jam anak anjing menyalak di atas kakek Berto sebanyak 7 kali. Kali ini, kakek terbangun dan terkejut. "Aha," katanya sambil menggeliat. "Aku lihat dari jam-jamku, hari ini sudah jam 7 pagi. Saatnya bangun." Lalu ia melihat cucunya. "Marlena, kamu datang tepat waktu. Ayo masuk." Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini dulu adek. Akhirnya mereka Marlena melangkah masuk rumah ajaib itu. "Mari lihat bengkelku," kata kakek dengan bangga. "Disinilah aku membuat semua jam ajaibku." Yang ini lagi. Bukan main indahnya tempat itu. Ada jam bunga matahari yang tersenyum. Ada juga jam kakek tua yang berkumis dan berkeriput. Yang ini lagi. Mana? Ini. Ada jam yang sedang menyapu dan jam yang bersin. Ada pula jam yang besarnya 1 kamar. Juga ada yang sekecil kepala paku payung. Yang ini lagi. Akhirnya mereka sampai di dapur. Di situ ada jam-jam yang sedang menyiapkan sarapan. Bagaimana mereka tahu kapan harus membuat sarapan? Dari kebiasaanku selalu makan pagi jam 8, kata kakek.
Jam-jam ini menunjukkan waktu dan juga memasak, Aku juga ingin mengerti waktu. kata Marlena mendesak. Pasti kamu bisa, kata kakek. Sudah kusiapkan hari khusus untuk itu. Hari ini adalah hari Marlena belajar mengerti waktu. Oke, yang ini lagi, Dek. Besar sekali jamnya. Setelah sarapan, kakek Berto berkata, mari kita belajar mengenai detik, menit, dan jam. Sim-sim akan membantu kita. Seekor simpanse melompat dan bertengger di lengan kakek. Sim-sim tahu bahwa berkata simpanse memerlukan 1 detik, kata kakek. Nah, jika kata simpanse memerlukan 1 detik, berapa lama 3 detik itu? Mudah. Kata Marlena. Selama 3 detik sama dengan waktu menyebut simpanse 3 kali. Simpanse, simpanse, simpanse. Anak pintar, kata kakek Berto memuji cucunya. Ini. Nah, selanjutnya, jika kamu katakan simpanse sebanyak 60 kali, itulah 1 menit. Ini ada jam dengan 60 simpanse. Tunjuklah simpanse itu satu demi satu dan setiap kali katakan simpanse. Saat kamu selesai, kira-kira waktunya sudah 1 menit. 1 menit terasa lebih lama dari yang kukira. Kata Marlena setelah ia selesai. 1 jam akan lebih lama lagi, ujar kakek Berto. Sim-sim memerlukan waktu 1 jam untuk menonton 2 acara televisi kesayangannya, Rimba Belantara dan Dari Pisang ke Pisang. Betul kan, Sim-sim? Teriak Sim-sim. Berapa lama 1 menit itu? Cobalah tunjuk tiap simpanse dan katakan simpanse. Itu akan makan waktu sekitar 1 menit. Dan dalam 1 jam ada 60 menit. Wah, banyak sekali ya simpansenya. Jadi semua simpanse ini terhitung 1 menit ya. Ayo kita lanjut lagi. Nih Dek. Ini jam mainan. Coba kalian bantu Marlena menunjuk angka 12. Tunjuklah tiap angka dari 1 sampai 12 dan sebutkan keras-keras. Lihatlah jam di rumah atau di kelas. Apakah pada semua jam itu angka 12 selalu berada di atas? Coba adik kasih lihat kakak yang mana, kasih kakak angka 12, jarum pendeknya mana? Jarum pendeknya. Jarum pendeknya yang ini. Yang ini ke sini. Nah, ke sini ya. Oke. Coba adik hitung 1 sampai 12. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 11. 12. 11. Ya. Yang ini lagi, Dek. Mana? Yang ini. Pada dasarnya, semua jam itu sama, kata kakek. Semua punya angka 1 sampai 12 dengan jarak sama di seputar lingkaran. Angka 12 selalu ada di atas dan angka 6 di bawah. Jadi, jika kalian bisa membaca sebuah jam, kalian akan bisa membaca semua jam. Yang berikutnya. Nah, yang ini lagi. Yang ini. Kakek Berto mengedipkan matanya. Apa persamaan antara sebuah jam dengan seorang tukang jahit? Ia bertanya. Marlena berpikir keras dan akhirnya mengangkat bahu. Tukang jahit dan jam
Sama-sama punya jarum dan muka. Seru kakek sambil tertawa. Anak panah di tengah jam disebut jarum panjang dan jarum pendek. Sedangkan bagian yang bundar disebut muka jam. Kakek melanjutkan. Meskipun tidak kentara, kedua jarum itu selalu bergerak, tetapi sangat perlahan. Jarum panjang makan waktu 1 jam untuk 1 putaran. Jarum pendek lebih perlahan lagi. Dalam 1 jam, gerakannya hanya dari 1 angka ke angka berikutnya. 1 putaran penuh memerlukan waktu 12 jam. Jadi ini namanya muka jam, ini jarum panjang, dan ini jarum pendek. Iya, iya dek. Oke, Ini mataharinya. iya bunga matahari. Yang ini lagi, Apa mana? yang ini. Ini, Banyaknya. iya. Jangan buang waktu sedetik pun, seru kakek. Ayo melintasi perjalanan waktu. Kakek berlari melewati sebuah lorong, diikuti Marlena. Di ujung lorong ada sebuah ruangan yang penuh sepeda. Ketika mereka masuk, bel sepeda-sepeda itu mulai berdering 10 kali. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Kalau begitu kita pamit dulu ya. Oke adik, coba pamit. Bilang dadah teman-teman. Dan teman-teman, ini Nanti lain kali kita membaca sama-sama lagi ya. iya. Dadah.